Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wijaya akan coba tanggapi atau respon atau menggunakan hak jawab saya dari sebuah komentar atau pertanyaan Shanti. Kalau Tuhan kenapa disebut manusia? Dan Nabi Adam manusia pertama nggak pernah nubuat Yesus. Oke ya. Nah ini ada pertanyaan yang blunder, yang salah. Pertanyaan yang salah itu sebenarnya tidak bisa dijawab dan tidak membutuhkan jawaban. Harus otak si penanya yang diberesin dulu. Karena sejatinya Allah atau Tuhan itu bukan nama, bukan proper name. Itu adalah gelar, adalah kedudukan, jabatan, atau hakikat. Ya, Allah itu hakikat atau jenis sesembahan. Ya, dia adalah penguasa atau pencipta jagat raya alam semesta. Ya, demikian juga Tuhan itu hanya gelar jabatan penguasa di sorga, di bumi, dan di dunia orang mati. Nah, Yesus Kristus itu hakikatnya adalah Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Jadi Allah satu hakikat, menambahkan lagi satu hakikat manusia ke dalam dirinya. Apakah sulit? Tentu tidak. Bukankah Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya? Siapa yang bisa membatasi Allah? Tidak ada. Akal pikiran manusia yang sederhana, terbatas dan penuh dosa itu pun buatan Allah. Jadi bagaimana mungkin Allah bisa ditampung di dalam akal manusia yang terbatas itu? Kecuali Allah buatan manusia, hasil fantasinya, imajinasinya, halusinasinya, maka dia menciptakan Allah sendiri yang sesuai dengan akal pikirannya, yang dibatasi, ya, dikurung, dikandang di dalam akalnya. Itu Allah buatan manusia. Allah sejati, Allah Tritunggal Maha Esa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menciptakan langit bumi dan seisinya, Allah yang menjadikan kamu dan keluargamu itu sampai hari ini boleh ada. Itu adalah Allah yang bisa nuzul ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus itu kenapa dia adalah Tuhan itu sendiri? Karena kekuasaannya di sorga, di bumi, dan di dunia orang mati itu tidak bisa dikalahkan. Tidak ada kuasa lain selain dia. Jadi Allah itu adalah hakikat, Tuhan itu adalah gelar atau jabatan, kedudukan penguasa, dan itu bukan proper name. Yesus Kristus itu adalah nama manusia ilahi, nama manusia Allah yang inkarnasi mengambil rupa menjadi manusia. Jadi clear, kedudukannya Yesus Kristus adalah penguasa pencipta alam semesta yang bisa dilihat oleh mata manusia. Jadi Allah sejati yang katanya maha kuasa itu, dia bebas, ya, mau menjadi apapun seturut dengan kehendak dan rencananya bagi dunia. Jika firman Allah, logos Allah di dalam iman Kristen bisa menjadi manusia, ada di tengah-tengah manusia. Dan kenapa itu menjadi pertanyaan besar, keheranan besar, jika di tempat orang lain ada Allah, firman Allah datang ke dunia jadi benda mati, jadi buku dan jadi batu. Nah, apa esensinya dunia membutuhkan buku dan batu? Bukankah buku buatan pabrik? Bukankah batu bisa ditemukan di mana-mana? Buku dan batu bisa dikencingin, bisa diberakin, bisa dibuang, dibakar, dan sebagainya. Tetapi ketika firman Allah yang hidup, yang sejati itu nuzul ke dunia menjadi manusia, maka itu mendatangkan banyak kemanfaatan dan kita benar-benar bisa melihat, oh Allah itu seperti ini, kuasanya, adilnya, kasihnya, kudusnya, tulusnya. Karena ketika di muka bumi, Yesus Kristus menyatakan kuasanya tidak terbatas, membangkitkan orang mati, meredakan badai alam di Danau Galilea, ya, membuat penjala ikan bisa panen ikan sebanyak mungkin, padahal semalam-malaman tidak mendapatkan ikan, memberi makan ribuan orang hanya dari 5 roti dan 2 ikan, mencelikan mata orang yang buta, ya, membangkitkan orang mati dan seterusnya, banyak sekali, bahkan mengampuni dosa sampai orang tersebut terheran-heran. Padahal sudah di ujung maut, sudah di atas kayu salib, tapi Yesus Kristus sanggup mampu memberikan pengampunan kepadanya. Nah, jadi clear ya, hakikat Allah ditambah lagi satu hakikat manusia tidak menjadi kesulitan, tidak menjadi mustahil bagi Allah yang benar, Allah yang sejati. Tetapi kalau Allah buatan manusia, hayalan, dongeng, itu dia tidak mampu berbuat apa-apa selain didesain, dibentuk, oh kamu jadi benda mati saja. Karena apa? Ya karena memang itu Allah buatan manusia. Apalagi Allah itu dibatasi dengan 20 sifat, 100 sifat. Kalau ada lebih satu aja berarti bukan Allah. Maka itu jelas Allah itu adalah buatan akalan dari manusia yang terbatas, sederhana dan penuh dosa. Perhatikan, itu satu hal penting yang perlu kamu ketahui, bahwa Allah dan Tuhan itu bukan proper name. Dan Allah yang menjadi manusia di muka bumi hanya bisa menunjukkan kuasanya itu cuman Yesus Kristus. Satu-satunya penguasa, ya. Itu sebab dia dipanggil Tuhan. Tuhan itu artinya Tuan di atas segala Tuan, penguasa di atas segala penguasa. Yang pertama dan yang kedua.
Dalam iman Kristen, Adam itu cuma manusia berdosa yang pertama kali ada di muka bumi, yang akhirnya membuat dunia ini terkutuk. Jadi Adam bukan nabi. Adam manusia berdosa yang membawa dunia ini jatuh ke dalam dosa dan akhirnya dikutuk. Perhatikan. Karena di dalam iman Kristen, nabi itu harus jelas. Nabi itu dari bangsa Israel. Di luar bangsa Israel itu nabi palsu. Yang kedua, nabi itu harus diurapi. Ketiga, nabi memiliki mujizat. Apa mujizat Adam? Dan keempat, nabi itu memiliki satu mandat ya, atau wasiat yang harus disampaikan kepada dunia, namanya nubuah atau nubuatan. Ya, jadi Adam karena dia bukan nabi, tidak ada dia bernubuat apapun, tidak ada yang dinubuatkan oleh Adam. Dia manusia pertama. Karena apa? Siapa yang akan menerima nubuatan dari Adam? Lawang dia manusia pertama, belum ada bangsa, belum ada masyarakat. Ya, jadi di situ secara logika aja sudah blunder ya. Adam manusia pertama mau jadi nabi, siapa yang mau dinubuatkan? Oh, nggak ada orang-orang kok. Dia dengan Hawa baru mulai memproduksi anak cucu keturunannya sebanyak mungkin. Ya, jadi jelas Adam itu bukan nabi. Tetapi apakah nubuatan Yesus Kristus sudah ada sejak kitab Kejadian? Sudah ya. Dalam Kejadian pasal 3 sudah dicatat bagaimana Allah mengatakan rencananya bahwa keturunan perempuan akan meremukkan iblis atau kepala ular. Jadi di situ jelas ya, keturunan perempuan. Karena 4 macam manusia itu jelas. Adam tidak berasal dari laki-laki dan perempuan. Ya, yang kedua Hawa berasal dari laki-laki karena dia diambil dari Adam tanpa perempuan. Yang ketiga Lina Wijaya berasal dari papi maminya laki-laki dan perempuan. Dan bentuk keadilan Allah adalah semacam manusia yang keempat, yaitu datang dari perempuan tanpa laki-laki. Nah, itulah Maria ketika melahirkan Yesus Kristus. Dia tidak bersetubuh dengan Yusuf tunangannya, tetapi Roh Kudus menaunginya, sehingga apa sih yang mustahil bagi Allah itu tentu tidak ada. Dan Maria melahirkan bayi kudus yang disebut Yesus Kristus, yang dinamai Yesus Kristus, yang adalah ilahi itu sendiri. Jadi clear ya, Allah Tuhan itu bukan nama, bukan proper name ya. Manusia itu hakikat, Allah itu hakikat, dan Yesus Kristus itu adalah manusia ilahi, dan Adam itu bukan nabi. Nah, nubuatan tentang Yesus Kristus selain di Kejadian ada di Yesaya, ada di Mazmur, banyak teman-teman ya. Sampai kemudian pada akhirnya benar-benar digenapi. Ya, oke. Kiranya teman-teman bisa memahami dan kiranya teman-teman bisa mulai mengerti bahwa iman Kristen tidak pernah ada yang bisa menyamakan dengan iman di luar Kristen. Iman Kristen itu eksklusif dan confident ya. Jadi dia khusus dan dia percaya diri, berdiri sendiri. Tidak ada yang bisa menyamakannya. Tapi kalau ada orang mau nyontek, nyamain atau plagiat, itu urusan mereka. Sekali lagi, itu bisa menjadi masukan, menjadi pengetahuan dan membuat teman-teman semakin mengerti ya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sumber segala berkat, hikmat, makrifat, kearifan, kebijaksanaan, kecerdasan melimpahi kamu-kamu yang mau belajar tentang iman Kristen, atau kamu-kamu yang sudah guncang dengan imannya selalu mencari tahu tentang Yesus Kristus. Haleluya. Ya, tidak bisa dipungkiri, Yesus Kristus adalah manusia ilahi yang ada di muka bumi ini. Sepanjang sejarah peradaban manusia selalu menjadi sentral.